tema kita hari ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tema ini terkait dengan pertanyaan, apakah manusia itu? Mari kita buka dan baca Alkitab kita, Mazmur 8. Mazmur 8, dan saya akan bacakan buat kita semua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, teman-teman, ayat 5 dan 6 itu menunjukkan kepada kita manusia adalah ciptaan Allah yang begitu mulia. Alkitab menyaksikan manusia adalah klimaks atau mahkota dari ciptaan, masterpiece Allah. Allah telah menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Dan apa artinya ini, saudara? Hampir sama dengan Allah, tidak sama dengan Allah sang pencipta itu. Allah telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Itu artinya kemuliaan dan hormat itu adalah pemberian Allah. Nah, apa artinya manusia telah dibuat Allah hampir sama seperti Allah? Kejadian 1 ayat 26 dan 27 di dalam penciptaan manusia menjelaskannya kepada kita. Manusia yang adalah debu tanah, diciptakan begitu mulia menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, teman-teman, laki-laki dan perempuan equal, sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Sekarang, apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Namun sebelum kita masuk lebih jauh dengan apa artinya gambar dan rupa Allah, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa istilah gambar dan rupa itu merujuk pada satu makna. Jadi gambar dan rupa itu suatu sinonim yang saling menggantikan. Di dalam pemunculannya di dalam Alkitab itu sering bertukar urutan ketika muncul bersama, dan juga kadang muncul salah satunya. Seperti Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 1 ayat 27. Di ayat 26 gambar dan rupa, dan di ayat 27 gambar. Kemudian Kejadian 5 ayat 1 rupa, Kejadian 5 ayat 3 rupa dan gambar, dan Kejadian 9 ayat 6 gambar. Jadi sekarang kita bisa hanya menggunakan satu istilah. Yang lebih umum kemudian sering kita gunakan adalah segambar dengan Allah. Nah, sekarang apa artinya diciptakan segambar dengan Allah?
Yang pertama, Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa diciptakan segambar dengan Allah, artinya manusia adalah refleksi Allah. Manusia itu mencerminkan Allah. Nah, untuk memahami ini kita harus memahami konteks budaya kuno ketika dituliskan Taurat ini. Gambar atau patung, ukiran adalah hal yang penting di dalam budaya kuno, dan ini berkaitan dengan kekuasaan, dengan penguasa. Jadi jika seseorang menguasai, memimpin suatu daerah, pertanyaannya bagaimanakah warga mengetahui pemimpinnya itu? Maka sang penguasa akan menempatkan gambar atau patungnya di wilayah kekuasaannya, sehingga warganya pada waktu melihat gambar patung itu bisa mengenal siapa penguasanya. Itu juga ditunjukkan oleh mata uang kuno. Mata uang kuno menunjukkan gambar penguasa. Jadi ketika uang itu diterima, maka mereka menerima pemimpin dan penguasanya. Teman-teman, Allah pencipta dan penguasa alam semesta, Alkitab saksikan seperti dalam Yohanes 4 adalah roh. Lalu bagaimanakah bisa mendapatkan gambaran tentang Allah itu? Di dalam Alkitab beberapa kali Allah menampakkan dirinya dalam berbagai cara. Misalnya melalui guru, fenomena alam, kilat, gunung yang bergetar. Allah juga menunjukkan diri melalui penglihatan. Namun ada satu hal yang luar biasa, bahwa manusia bisa mendapatkan gambaran Allah, mengenal sifat-sifat Allah, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia adalah refleksi Allah. Jadi sebetulnya dengan melihat manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah, kita dapat melihat, mengenal Allah. Ini bukan berarti bahwa manusia adalah Allah. Tetapi dalam diri manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, ada cerminan, ada refleksi Allah. Maka seharusnya manusia itu mencerminkan Allah, mencerminkan karakter dan sifat-sifat Allah. Itu artinya manusia diciptakan segambar dengan Allah. Mungkin refleksi pertama bagi kita, ketika kita berkata manusia itu, saya diciptakan segambar dengan Allah, apakah kita mencerminkan Allah di dalam kehidupan kita? Apakah ketika orang melihat kita, mereka dapat melihat dan mengenal Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, manusia adalah representasi Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Nah, untuk memahami hal ini, mari kita melihat apa yang dilakukan Allah pada waktu penciptaan. Nah, teman-teman, jika kita mengamati penciptaan di dalam Kejadian 1, penciptaan dapat dibagi di dalam dua kelompok atau dua bagian besar. Hari pertama sampai hari ketiga dikatakan bumi yang belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Dan Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan kuasanya untuk membentuknya menjadi teratur. Dan yang bagian kedua, di hari keempat dan hari keenam, bumi yang telah teratur itu kemudian Allah isi dengan benda-benda penerang, dengan segala jenis makhluk hidup, termasuk manusia. Jadi kita simpulkan apa yang dilakukan Allah pada waktu penciptaan, menguasai, menunjukkan kuasa, dan mengisi. Dan sekarang teman-temanku, mari kita lihat
ketika Allah telah menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka. Perhatikan dengan baik. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman, ingat kembali dua hal yang dilakukan Allah pada waktu penciptaan. Kuasa dan mengisi. Dan sekarang itu yang diperintahkan kepada manusia. Dua hal yang Allah lakukan pada waktu penciptaan, sekarang Allah percayakan kepada manusia. Manusia adalah representasi Allah. Manusia adalah wakil Allah di muka bumi ini. Jika kita hubungkan kemudian pada bagian pertama tadi, maka kita lihat mandat penciptaan adalah manusia, representasi Allah. Wakil Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Dan bagian kedua, wakil Allah untuk menguasai, mengelola, untuk menjalankan pemerintahan Allah di dalam dunia ciptaan ini. Teman-teman, kalau kita lihat bagian kedua ini adalah sesuatu hal yang begitu menarik. Allah itu pemilik segala sesuatu. Allah berkuasa untuk mengatur segala sesuatu. Dan itu dikatakan di Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit. Bahkan langit yang mengatasi langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi menariknya, di dalam kasih sayang yang besar, Allah memberikan mandat atas dasar kepercayaan kepada manusia untuk sekarang melakukan yang Allah lakukan, yaitu menguasai dan memelihara bumi. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Menarik teman-teman, kalau nanti teman-teman bisa melihat bahasa aslinya, kata mengusahakan adalah abodah. Dan abodah itu dari sanalah ibadah. Berbakti kepada Allah. Menjadi wakil Allah di dalam mengelola, menguasai alam milik Allah sendiri. Nah teman-teman, itu juga yang dikatakan di dalam Mazmur 8 ayat 7 yang kita baca tadi. Allah menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Allah memberikan, memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Untuk apa? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Di bagian pertama ini, mari kita simpulkan. Apa artinya manusia diciptakan segambar dengan Allah? Imago Dei. Yang pertama, manusia adalah refleksi Allah, mencerminkan Allah. Maka sebagai evaluasi bagi kita, adakah kehidupan kita mencerminkan Allah? Itulah artinya kita diciptakan segambar dengan Allah. Dan yang kedua, manusia adalah representasi Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Dan sebagai refleksinya bagi kita, ini terus akan menjadi satu pertanyaan bagi kita. Untuk apa saya ada di sini? Untuk apa saya diciptakan? Kita diciptakan sebagai wakil Allah untuk menjadi penata layan dari seluruh yang Allah percayakan kepada kita. Tetapi sayangnya kemudian dosa telah merusak semuanya. Sehingga gambar Allah telah menjadi rusak. Di sini kemudian muncul pertanyaan, dari manakah asal dosa?
Bukankah manusia diciptakan segambar dengan Allah? Teman-teman, asal-usul dosa memang akan selalu merupakan teka-teki, merupakan misteri bagi kita. Namun, bukan berarti kita tidak bisa memahami sama sekali. Kita dapat memahami apa yang sudah dinyatakan oleh Alkitab. Kita kembali pada penciptaan manusia. Mazmur 8 ayat 6 mengatakan, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Manusia itu diciptakan hampir sama dengan Allah. Namun, manusia tetaplah ciptaan. Manusia tidak akan pernah sama dengan Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Akan tetap ada perbedaan. Manusia harus terus menyadarinya. Manusia adalah ciptaan dan Allah adalah Sang Khalik, Pencipta yang harus ditaati. Ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan, dan manusia sebagai ciptaan harus tunduk, harus taat kepada Allah Sang Pencipta. Dan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Teman-teman, pengulangan ini saya bukan salah ketik. Tetapi di dalam bahasa aslinya memang dikatakan seperti itu. Dan pengulangan menunjukkan penekanan. Maka ketika dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Ini menunjukkan kelimpahan berkat Allah. Dan ketika dikatakan mati, itu menunjukkan keseriusan. Manusia harus taat kepada Allah Sang Pencipta. Dan ketika tidak taat, ada konsekuensinya. Konsekuensi yang sangat serius. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 ini adalah ujian ketaatan. Manusia sebagai ciptaan harus tunduk dan taat kepada Allah Sang Pencipta dan bukan jebakan untuk jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, dari Kejadian 3 kemudian Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa manusia memilih tidak taat dan itulah dosa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Lihat, dia kurangi. Kelimpahan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, kembali dia samarkan. Dia tidak menyebut, Allah secara khusus menyebut pohon itu. Allah berfirman, janganlah kamu makan atau raba. Ditambahkannya, Allah itu begitu otoriter. Jangan kau raba buah itu. Nanti kamu mati. Perempuan itu mengurangi konsekuensinya. Teman-teman, dosa bukan pribadi. Jadi jika kita bandingkan Kejadian 3 ayat 2 dan 3 ini dengan Kejadian 2 ayat 16 dan 17 tadi, maka setidaknya kita menemukan 4 perbedaan seperti saya sudah ungkapkan tadi. Maka dosa bukan pribadi. Dosa adalah pengingkaran, pelanggaran kebenaran atau hukum Allah. Ketika manusia diminta untuk taat kepada Sang Pencipta, dan manusia tidak taat, ketidaktaatan itulah dosa. Tetapi mari kita eksplor lebih lanjut. Apa sebenarnya inti dosa yang merupakan keinginan manusia? Mengapa manusia tidak taat?
apa sebenarnya yang diinginkan oleh manusia. Godaan dari ular. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menjadi seperti Allah, itulah yang menggoda manusia. Itulah keinginan manusia. Itulah yang membuat manusia tidak taat. Mari kita eksplor lebih lanjut. Apa yang menjadikan atau membuat manusia itu menjadi seperti Allah? Apa yang itu hanya hak prerogatif, hanya dimiliki oleh Allah, yang membedakan Allah dengan manusia yang bukan Allah. Apakah itu? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, teman-teman, kata yang dipakai di kata tahu ini adalah yada. Nah, apa arti yada? Yang pasti, yada tidak hanya berbicara soal tahu, mengetahui. Kenapa? Karena Adam dan Hawa pada waktu itu tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Yang baik adalah taat kepada Allah, dan yang tidak baik adalah tidak taat kepada Allah. Mereka tahu. Lalu apa itu tahu? Dan kemudian kalau kita eksplor lebih lanjut, kata tahu, kata yada kemudian salah satu artinya adalah memilih atau menentukan. Nah, apa yang diinginkan manusia? Menjadi seperti Allah. Manusia ingin seperti Allah, menentukan sendiri apa yang baik bagi dirinya. Dan itu berarti pemberontakan kepada Allah. Ia ingin berkata, Allah keluar dari kehidupanku. Saya ingin menjadi Tuhan atas kehidupanku. Dan itulah inti dosa. Teman-teman, dosa kemudian tidak hanya sekedar pelanggaran hukum Allah. Tetapi dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Manusia ingin seperti Allah. Ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ingin menjadi penentu. Dan menyatakan kepada Allah keluar dari kehidupan. Teman-teman, saya mau eksplor lebih lanjut. Pertanyaan. Nah, ini bagi teman-teman laki-laki baik untuk memikirkan hal ini. Kan yang tergoda pertama kali Hawa ya. Kenapa Adam yang dikatakan sebagai manusia, di mana dosa telah masuk ke dalam dunia? Pertanyaannya, di manakah Adam selama Hawa digoda oleh ular? Dan kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Betul, perempuan itu tergoda. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Adam ada di situ. Pertanyaannya, mengapa Adam tidak melarang Hawa? Karena Adam pun sangat menginginkannya. Dan 1 Timotius 2 ayat 14 memberikan suatu insight penting kepada kita. 1 Timotius 2 ayat 14. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dan kata tergoda dalam bahasa aslinya, sebagaimana diterjemahkan oleh Alkitab berbahasa Inggris, tertipu. Betul, kelemahan perempuan adalah memang tertipu. Tetapi Adam ketika memakannya, ia tidak sedang tertipu. Apa artinya? Manusia dengan mata terbuka, dengan sadar memilih memberontak kepada Tuhan.
itulah dosa. Teman-teman, Timothy Keller kemudian berkata, dosa lebih dari sekedar melanggar perintah Allah. Tetapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Kenapa? Dosa pemberontakan kepada Allah dan manusia lakukan secara sadar. Kembali tadi pertanyaannya, dari manakah asal usul dosa? Teman-teman, sekali lagi ini misteri. Tetapi penciptaan menunjukkan kepada kita bahwa di dalam penciptaan Allah mengatakan semuanya baik, bahkan sungguh amat baik. Maka apa yang bisa kita lihat di sini? Allah tidak pernah menjadi sumber dosa, kejahatan, dan semua yang tidak baik. Asal mula dosa selalu menunjuk kepada ciptaan dan bukan Allah pencipta. Betul, dosa ketika terjadi tidak pernah berada di luar jangkauan pemerintahan dan kehendak Allah. Allah mengizinkannya terjadi. Tetapi dosa tidak pernah merujuk kepada Allah sang pencipta. Dosa juga kita lihat ada sebelum manusia jatuh. Ular telah ada yang menggoda perempuan. Maka kemudian kita bisa melihat dosa itu bersumber dari kehendak manusia untuk berdosa. Teman-teman, kembali kepada gambar Allah tadi. Apa artinya manusia diciptakan segambar dengan Allah? Wow, sesuatu yang luar biasa. Manusia merefleksikan Allah. Diciptakan hampir sama seperti Allah. Sesungguhnya dalam diri manusia kita bisa melihat Allah, karakter Allah. Allah sang pencipta yang memiliki seluruh alam semesta dan secara luar biasa sekarang mempercayakannya manusia representasi dari Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah dampak dosa bagi manusia sebagai gambar Allah? Apakah dosa telah menghancurkan, menghilangkan gambar Allah dalam diri manusia? Dan Alkitab menyaksikan kepada kita, dosa tidak menghilangkan atau menghancurkan gambar Allah, tetapi dosa telah merusak gambar Allah pada diri manusia. Dari mana kita tahu? Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tetap disebut sebagai gambar Allah. Beberapa ayat saya kutip. Kejadian 9 ayat 6. Dikatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan ini manusia telah jatuh dalam dosa. Atau Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi gambar Allah dalam diri manusia tidaklah hilang, tetapi telah rusak. Itulah sebabnya manusia menjadi gambar yang kabur. Gambar yang sudah tidak jelas untuk merefleksikan Allah. Dan yang kedua, gambar Allah artinya manusia merepresentasikan Allah, menjadi wakil Allah. Tetapi dosa telah merusak, maka Alkitab menyaksikan gambar Allah itu telah menyimpang. Dan itulah salah satu arti dari dosa. Hamartia, meleset, menyimpang dari target. Maka manusia sudah tidak sanggup kembali untuk merepresentasi Allah secara benar. Itulah sebabnya kenapa bekerja kemudian menjadi kerja itu selalu tujuannya untuk diri manusia. Bukan lagi sebagai mana kita diciptakan untuk menjadi wakil Allah mengelola dunia ini. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ingat tadi Mazmur 8, manusia itu diciptakan hampir sama seperti Allah, dan Allah memberikan kemuliaan dan hormat. Dan kejatuhan di dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ini terjemahan LAI bahasa Indonesia kita, tetapi arti sebenarnya tidak kehilangan sama sekali. Arti sebenarnya dalam seluruh Alkitab berbahasa Inggris itu lebih mencerminkan bahasa aslinya, fall short of the glory of God. Apa artinya? Kita tidak pernah bisa sampai lagi. Udah gagal. Seperti kemuliaan yang Allah berikan sejak awal penciptaan. Maka manusia sudah tidak sanggup lagi merepresentasikan Allah secara tepat. Itulah pergumulan kita saat ini. Tetapi syukur kepada Allah. Tidak seperti kita manusia. Kalau ada barang rusak, maka apa yang kita lakukan? Cenderung kita tinggalkan atau kita buang. Tetapi Allah tidak meninggalkan buatan tangannya. Dan ini kembali menunjukkan kepada kita betapa berharganya manusia di mata Allah. Allah tidak meninggalkan kita di dalam keadaan rusak tanpa harapan. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus gambar yang rusak itu. Dan ingat tujuannya supaya gambar yang rusak itu kembali bisa dipulihkan. Teman-teman, menarik. Beberapa kali Alkitab menyebut Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia adalah gambar Allah atau wujud Allah yang sempurna. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah teman-teman, Allah mengutus anaknya yang tunggal sebagai solusi bagi manusia. Manusia sebagai gambar Allah yang tadinya diciptakan untuk bisa merefleksikan cerminan Allah, untuk bisa menjadi wakil representasi Allah. Tetapi dosa telah merusak. Teman-teman, tetapi di dalam kasih sayang yang sangat besar, Allah sesungguhnya, Allah itu maha agung, maha besar, dan independence. Apa artinya? Allah tidak tergantung sama sekali dengan apapun di luar dirinya. Allah tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Roma 11 ayat 35. Allah tidak punya kewajiban apapun kepada manusia. Allah tidak berhutang kepada manusia. Tetapi di dalam kasih sayang yang besar, yang mengirim anaknya untuk menebus kita. Mengirim anaknya, gambar Allah yang sempurna itu. Menebus dan memulihkan kita. Tujuannya apa? Untuk menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya. Pemulihan supaya kita kembali bisa menikmati seperti di awal gambar Allah. Teman-temanku, seringkali kita hanya melihat begitu sempit mengapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini supaya kita masuk surga. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa tujuan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menebus dan memulihkan gambar-gambar yang telah rusak. Sehingga semakin hari ditransformasi untuk menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya. Sorga adalah bonus istimewa. Teman-temanku, sebagai penutup dari renungan kita hari ini, bagaimana seharusnya kita berespons
ketika kita memahami, menyadari, mengingat bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah. Saya kembali kepada Mazmur 8 tadi. Pernyataan pemazmur di ayat 5 dan 6 itu. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Seperti pemazmur, seharusnya kita menyadari betapa berharganya kita diciptakan oleh Allah. Betapa berharga kita di mata Allah. Yesaya 43 menyatakan, oleh karena engkau berharga, mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Betapa berharga kehidupan kita ini. Dan itu semua adalah demonstrasi kasih Allah kepada kita. Seringkali kita hanya melihat kasih Allah dalam konteks penebusan. Itu betul. Tetapi sejak dari awal, proses kejadian kita. Di dalam Mazmur lain dikatakan, betapa ajaib, betapa dahsyat kejadianku. Wow. Ini membuat kita menyadari betapa berharganya kita diciptakan oleh Allah. Maka mari kita serius akan kehidupan ini. Mari kita memandang kehidupan kita yang diciptakan segambar dengan Allah. Sama seperti Allah memandang kita. Betapa berharga kita diciptakan. Dan ini membawa kita kepada respons yang kedua seharusnya. Di Mazmur 8 kembali. Teman-teman, Mazmur 8, salah satu penulisan Mazmur itu adalah apa yang disebut dengan inklusio. Jadi kalau ada bagian dibuka dan ditutup dengan satu pernyataan yang sama, sebenarnya itu adalah bagian yang terpenting. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Menyadari keberadaan kita, manusia hanyalah debu. Dari debu tanah diciptakan begitu mulia, hampir sama seperti Allah. Maka reaksi kita yang wajar seharusnya adalah terus-menerus, terpujilah Allah, terpujilah Allah. Tidak hanya di dalam bibir, tidak hanya di dalam ungkapan, tetapi itu terwujud di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita, kita persembahkan untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Allah. Seharusnya tidak ada satu bagian pun dari kehidupan kita yang tidak untuk menyatakan kemuliaan Allah. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dan yang ketiga, apa respon kita kemudian? Salah satu arti gambar Allah, manusia adalah representasi Allah, wakil Allah di muka bumi. Dan ini membawa kita kepada suatu perenungan, terus-menerus menyadari bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Untuk apa saya ada di sini? Untuk apa saya diciptakan? Dan kalau kita menyadari, seperti pemazmur menyadari, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya untuk menjadi wakil Allah di dalam mengelola seluruh ciptaan ini. Apa yang telah dipercayakan kepada kita. Maka kita merenungkan, kita harus berespon. Tujuan kehidupan kita adalah sebagai representasi Allah, penata layan dari semua yang Allah percayakan kepada kita, termasuk studi kita di FEB UI saat ini. Studi kita di FEB UI, kita harus melihat tidak hanya semata-mata untuk kepentingan saya, untuk masa depan saya, tetapi kepercayaan yang Allah berikan untuk representasi Allah, wakil Allah mengelola
dunia ini. Dan yang terakhir, kembali menyadari betapa berharganya kita di hadapan Allah. Dan itu ditunjukkan setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Gambar yang rusak itu, yang sudah tidak sanggup lagi merefleksikan Allah, tidak sanggup lagi menjadi wakil Allah, tetapi di dalam kasih sayang yang besar, Allah melakukan sesuatu. Allah menyediakan solusinya. Maka sebagai perenungan kita, satu-satunya pemulihan dari gambar Allah yang telah rusak dalam diri kita adalah melalui Yesus Kristus. Gambar Allah yang sempurna, yang di dalam kasih sayang yang besar telah Allah utus bagi kita. Kita mau gambar Allah dipulihkan di dalam kehidupan kita, harus dimulai dan diawali menerima solusi dari Allah, Yesus Kristus, yang menebus dan akan terus mentransformasi sehingga kembali kita dipulihkan menjadi gambar Allah. Maka kiranya ketika kita menyadari kasih Allah yang begitu besar di dalam pemulihan gambar Allah ini, kembali kita akan berkata, terpujilah Allah, terpujilah Allah yang telah menciptakan saya segambar dengan Allah. Dan di dalam kejatuhan, di dalam dosa, Allah menyediakan jalan, memulihkan saya untuk kembali bisa menikmati Allah, bisa menikmati segambar dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.